Gue jadi buruh itu kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun ya gak sih? Tapi kan bukannya lu PNS bang 10 tahun, kok ngaku buruh? Nah, menarik nih teman-teman. Karena mengacu pada aturan hukum di Indonesia, ya mungkin definisinya berbeda ya. Karena PNS kan diatur sama UU ASN, sedangkan buruh kan diatur sama UU Ketenagakerjaan gitu. Yang namanya PNS tetap pekerja yang dibayar dan gak punya kepemilikan pada institusi ataupun organisasi. Dengan kata lain ya, menurut apa yang sudah ditulis dan dirumuskan oleh Karl Marx, ya PNS masuk ke kelas pekerja. Atau bisa dibilang ya buruh plat merah gitu. Nah, bukannya buruh itu cuma untuk pekerja kasar, pekerja pabrik. Kok lu bisa nyebut diri lu buruh kalau lu jadi PNS? Nah, ini menarik juga. Dan salah sebenarnya teman-teman. Kenapa demikian? Karena mau kerah lu biru, mau kerah lu putih, selama kita dapat upah kerja, nggak punya faktor produksi dan kepemilikan, maka ya itu buruh. Mau yang kerja di gedung paling nyaman di SCBD atau yang ngarit sawah di panasnya matahari, statusnya tetap sama. Selama tempat dia kerja bukan punya dia ya, dan dia diupah atas itu ya, dia buruh gitu. Kalau lu ngerjain sawah orang lain ya, lu buruh tani ya. Kalau lu kerja di kantor gedongan ya, lu white collar, that's it. Ya itulah Indonesia ya, banyak buruh yang ngatain buruh yang lain karena nggak sadar dirinya buruh. Ya balik lagi, sekarang gue full pengusaha atau pedagang gitu ya, jadi nggak lagi nerima gaji dan upah tapi memberikan gaji dan upah. Jadi mungkin bisa ngasih sedikit perspektif yang berbeda tentang kesejahteraan pekerja ini. Nah menariknya, ketika gue masih jadi pekerja, gue jelas tahu kalau isu kesejahteraan buruh itu adalah hal yang penting. Tapi ketika gue jadi pengusaha, pikiran gue mulai berubah nih. Yang dari awalnya penting, jadinya penting banget gitu. Dan yang bakal gue bahas itu bukan dari perspektif moral atau etika, tapi keputusan bisnis dan finansial. Singkat kata, gue bisa bilang ke teman-teman semua, memberikan kesejahteraan yang layak untuk pekerja akan menghasilkan benefit yang besar dan positif untuk usaha. Oke, kita adalah keluarga, kerja dengan hati, kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat demi menjaga idealisme dan independensi. Kantor ini kantor termantap sepanjang masa. Dan selalu ujungnya kata-kata tersebut pasti ditambahin. Jadi jangan mikirin duit doang, ya kan? Kalian sering nemu kantor kayak gini? Kalian sering dibayar sama motivasi gitu? Kalian sering dijanjin ilmu tapi nggak dikasih duit yang layak? Tenang, kalian nggak sendiri. Jutaan orang di Indonesia merasakan hal yang sama. Ya, praktek kayak gini banyak sekali ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya startup, agensi, kantor digital kreatif, media, bahkan di NGO sekalipun ya. Ya, itulah satu lagi masalah di Indonesia. Kelas pekerjanya diperlakukan dengan sangat buruk, bahkan